Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian seri pada resistor dan kapasitor. Nah, ini adalah skema dari rangkaian yang akan kita bahas. Diagramnya seperti itu, ada R ini resistor, kemudian untuk yang C adalah kapasitor, kemudian dirangkai secara seri dan dihubungkan ke sumber tegangan AC. Ya, jadi misalkan ini punya tegangan dari sumber AC. Nah, kemudian untuk arus yang melewati rangkaian ini, misalkan ini adalah I, maka nanti misalkan ini adalah IM kalikan sin omega T. Nah, karena ini rangkaiannya seri, maka nanti IR itu akan sama dengan I pada C atau kapasitor, sama dengan I totalnya adalah IM sin omega T. Nah, ini ya. Nah, kemudian bagaimana untuk tegangan dari masing-masing komponen pada R maupun pada kapasitor atau C. Nah, kita mencari tegangan pada resistor. Nah, tegangan pada resistor sebagaimana sifat dari rangkaian resistor murni, maka tegangannya harus sefase dengan arus. Maka untuk VR nanti ini adalah Vm dikalikan dengan sin omega T. Nah, ini selalu sama dengan persamaan di arusnya. Nah, kemudian untuk kapasitor ini tegangan pada kapasitor, sifat dari rangkaian kapasitor itu nanti adalah tegangannya tertinggal dari arus. Nah, ini ya, tegangan pada kapasitor tertinggal pi per 2 atau 90 derajat dari arus. Jadi sudut fasenya nanti tertinggal pi per 2. Jadi kalau misalkan kita tuliskan, nanti bisa VC ini adalah Vm kalikan sin omega T, karena tertinggal maka ini min pi per 2. Ini ya, jadi ini adalah bentuk persamaan pada kapasitor, persamaan tegangannya. Nah, kemudian bagaimana dengan gambar diagram fasornya? Nah, dari sini, dari persamaan itu maka tampak bahwa untuk fasornya, ini diagram fasor untuk tegangan untuk arus tegangan dari R berarti ini adalah VR. Nah, kemudian untuk tegangan dari kapasitor dia tertinggal, maka nanti kita gambarkannya ke arah bawah. Ini adalah untuk VC. VC-nya seperti itu. Ini VC. Kemudian untuk totalnya atau resultannya, jadi di resultannya nanti kita ambil dari sini, tarik garis lurus, kemudian dari ujungnya VR. Nah, dari sini kita tarik garis lurus dari pangkalnya ini menuju ke pertemuan dari garis putus-putus. Nah, ini adalah V resultan atau V total. Jadi kalau penulisan dalam bentuk vektornya, V sama dengan VR plus VC. Tapi untuk mencari besarnya V, besarnya V resultan ini, maka nanti untuk V ini adalah akar dari V
VR kuadrat plus VC kuadrat. Nah, itu ya persamaan untuk tegangan total. Nah, ini perlu diketahui bahwa untuk VR berarti inilah tegangan pada resistor. Kemudian untuk VC berarti tegangan pada kapasitor. Nah, kemudian dari situ maka untuk mencari sudut ini beda fasenya nanti V itu sama dengan yang di pembahasan kita sebelumnya di rangkaian seri RL ya, rangkaian seri RL. Maka nanti di sini tangen dari V ini adalah min VC per VR. Nah, berlaku seperti itu. Kemudian dari sini kita juga bisa menentukan hubungannya dengan XL dan R. Nah, kita tahu bahwa untuk VR ini ya sama dengan I dikalikan dengan R. Kemudian untuk VC berarti I dikalikan XC. Nah, dimana untuk XC ini adalah 1/, omega dikalikan dengan C. Nah, kemudian dari sini kita bisa peroleh bahwa tangen V ini boleh juga min VC per VR. Nah, VC-nya adalah IXC per IR. Nah, karena I-nya sama, maka nanti kita bisa berat seperti ini. Nah, hasilnya ini adalah min XC per R. Itu untuk mencari tangen dari V. Nah, kemudian dari situ kita bisa membuat diagram fasor untuk hambatan atau untuk reaktansi induktif dan R. Nah, berarti karena tadi kita sudah tahu bahwa VC itulah I kalikan XC, kemudian VR adalah I dikalikan dengan R, maka berarti nanti untuk diagram fasornya ini untuk R, jadi nanti sini ini adalah R, kemudian untuk yang XC misalkan ini adalah XC ya, jadi arahnya ke bawah. Jadi untuk XC nya. Nah, kemudian untuk mencari impedansinya berarti ini minus gitu misalkan, arahnya ke bawah berarti minus. Nah, ini adalah untuk mencari impedansi. Ini adalah Z. Nah, kemudian untuk mencari berapa besarnya Z ini berarti adalah akar dari R kuadrat plus min XC kuadrat. Atau bisa juga nanti adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, itu ya, minusnya dikuadratkan akhirnya positif. Dan kemudian untuk yang di sini perlu diketahui juga sebenarnya ini impedansi, satuannya ohm, kemudian XC reaktansi kapasitif, satuannya ohm, kemudian
L, R ini adalah nilai dari resistor, satuannya adalah ohm. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini ada sebuah kapasitor 100 mikrofarad, kemudian dirangkai dengan sebuah resistor 100 ohm secara seri dihubungkan dengan sebuah tegangan AC dengan V maksimumnya 220 volt dan frekuensinya adalah 100 per Hz. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ada resistor, kemudian ada kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Ini adalah R, kemudian ada C. Vm-nya ini adalah 220 volt. Kemudian untuk frekuensinya omega F ya itu. Jadi untuk F ini adalah 100 per Hz. Nah, ini yang C-nya adalah 10 mikrofarad. Kemudian R-nya adalah 100 ohm. Nah, pertanyaan yang pertama adalah tentukan impedansi rangkaian. Jadi kita mencari Z-nya dulu. Nah, untuk mencari Z, ya. Dari situ kita mencari Z. Kemudian untuk mencari Z, berarti kita perlu nilai dari XC atau reaktansi kapasitif. Nah, berarti yang pertama kita mencari dulu reaktansi kapasitif. Jadi untuk XC sama dengan 1 omega C. Nah, ini 1 per omega itu adalah 2 pi kalikan F dikalikan C-nya adalah 10 mikrofarad, itu sama dengan 10 pangkat min 5 farad. Ya, jadi 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6, karena itu ada 10 mikrofarad berarti tinggal 10 pangkat min 5. Nah, kemudian berarti ini ada 1 per ini 10 pangkat 5, jadinya ini ke atas, banyak positif. Kemudian 2 pi kalikan F-nya adalah 100 per pi, sehingga nanti di situ pi-nya bisa kita coret. Nah, jadi ini hasilnya. Untuk XC-nya adalah berarti 10 pangkat 5, oke, 10 pangkat 5 dibagi dengan 200 ini ya. Berarti inilah 10 pangkat 3 kalikan setengah atau 5 kali 10 pangkat 2, atau ini adalah 500 ohm gitu. Nah, kemudian dari XC ini kita mencari impedansinya. Jadi untuk impedansi kita adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, dari sini kita bisa memasukkan nilainya. R-nya adalah 100, kemudian XC adalah 500. Oh, ini kuadrat ya. Oke lah, tidak usah diberi kurung. Ini 500. Nah, berarti di sini ada 10 pangkat 4 ditambah dengan 5 kali 10 pangkat 4. Berarti ini yang sama saja dengan akar dari 6 kali 10 pangkat 4 atau 100 akar 6 ohm. Ini adalah untuk impedansinya. Nah, kemudian untuk kuat arus maksimum, soal yang B. Jadi di soal yang B ini ditanyakan adalah kuat arus maksimum. Nah, untuk kuat arus maksimum berarti kita mencarinya adalah IM sama dengan Vm per Z. Nah, Vm-nya tadi adalah 220 per 100 akar 6. Jadi ini boleh dituliskan sebagai 2,2 per akar 6 ampere. Ini adalah untuk kuat arus maksimumnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah sudut fase antara arus dan tegangan. Sudut fase antara arus dan tegangan, jadi sebenarnya kita menggambarkan dari diagram fasornya. Jadi diagram fasornya, jadi kalau misalkan di sini adalah VC minus gitu ya, arahnya ke bawah.
kemudian ini adalah VR. Jadi untuk diagram ini, maka nanti kan kita memperoleh ini adalah V resultannya, V. Nah, kemudian untuk arusnya ini adalah ke sana. Nah, maka kita mencari sudut ini, V. Nah, untuk cari sudut V, berarti kita menggunakan tangen. V ini sama dengan min VC per VR, atau ini bisa juga min XC per R. Berarti ini adalah min XC-nya. Tadi kita sudah mendapatkan di yang A ini 500 ohm. Jadi ini adalah 500 per R, itu adalah 100. Nah, berarti ini adalah min 5. Jadi tangen V sama dengan min 5. Nah, maka nanti untuk V ini adalah tangen inverse-nya ini ya. Jadi min 5. Nah, ini nilainya sekitar min 78 derajat. Nah, di kuadran 4 ya, minus jadi 78 derajat. Nah, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.